Satu, dua, tiga. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Nah, di video kali ini Kakak Sabila mau mereview penginapan di daerah Dieng yang lokasinya tepat di sebelah villa yang kemarin sudah kakak review di video sebelum ini. Ya, ini dia di sebelah pas ya. Pas banget di sebelah. Dan ini suasana malamnya dari villanya atau tempat penginapannya. Ya, ini di daerah Dieng ya. Ini kalau malam seperti ini, ya itu sebelah itu merupakan tempat penginapannya ya. Nah, itu di sebelah yang kayu-kayu ini namanya adalah kebun cabin ya. Nah, ini tepat di sebelah dari penginapan yang Kakak Sabila inapi sebelumnya ya. Ini sudah di-review di video sebelumnya, silahkan disaksikan untuk video penginapan yang ini ya. Nanti kita mau review tempat yang di sebelahnya ya. Suasana malamnya seperti ini dan Dieng itu dingin banget ya, dingin banget. Dan waktu malam kita cari makan ya, makannya di sini nih, warung makan Haji Basuki 2. Dia rumah makannya sederhana tapi rumah makannya enak ya, enak, makanannya enak dan harganya nggak getok ya, nggak getok dan nggak mahal. Dan ini kemarin Ayah Sabila pesan ayam goreng, dan di sini juga ada paket perjalanan ya, untuk perjalanan jeep ya. Nah, ini ada tempat-tempatnya, dan harga-harganya bisa dilihat di sini ya. Dan selain itu juga menunya, ini dia menu-menu, harganya nggak mahal ya, jadi ini nggak nguras kantong banget. Jadi ini bisa rekomendasi buat mau yang makan di daerah Dieng, mungkin bingung mau makan apa, bisa makan di rumah makan ini ya. Nah, ini kemarin Ayah Sabila pesan ayam goreng, teh hangat ya, dan suasana rumah makannya seperti ini. Sebenarnya videonya banyak, cuma kemarin videonya banyak yang hilang ya, mohon maaf ya, karena kemarin dipindah ke flash disk atau memori yang lebih besar. Ternyata memorinya itu dia tidak terbaca ya, nggak tahu kenapa, padahal itu flash disk dan memorinya memori asli ya, tapi ya lagi apes mungkin kali ya. Dan ini suasana paginya setelah makan ya, setelah makan kita tidur dan suasana paginya seperti ini ya. Dan ini dingin banget suasananya, cuma kemarin itu anginnya kenceng ya, anginnya itu kenceng karena ini musimnya musim kemarau, dan ini sudah lewat musim paling dinginnya. Kalau dinginnya itu lebih dingin lagi ya, itu bisa ada es di depan tanaman-tanaman yang ada di kebun-kebun, itu ada esnya ya. Nah, ini dia villa yang kita mau review atau tempat penginapannya, namanya kebun cabin. Ini harusnya pakai C ya, bukan pakai K ya, maaf salah tulis, typo ya. Nah, ini alamatnya ada di sini ya. Dan ini kita bukan untuk pemesanannya tidak melalui tempat yang kemarin ya. Ini nomor kontaknya nanti Kakak Sabila taruh di deskripsi, jadi kakak bisa hubungi langsung orangnya yang memiliki penginapan ya. Ini ya, bisa cek nomornya di deskripsi ya. Nah, ini posisinya pas di sebelah dari penginapan yang Kakak Sabila nginap kemarin, karena kemarin itu waktu kita nginap ada yang tinggal ya, mobil Pajero itu dia mau ke Karimun Jawa habis dari sini ya. Nah, dia juga dari Jakarta, yang di sebelah kiri Kakak Sabila juga dari Bogor ya, dia mau ke Sikunir ya. Dan kemarin waktu pagi kita ngobrol sama orang-orang ini, dan ternyata ada pemiliknya mengizinkan kita untuk merekam atau mereview penginapan yang dia punya ya. Nah, ini halaman depannya seperti ini ya, dan di sini ada tempat untuk naruh sendal dan ada kursi-kursi buat duduk-duduk santai sambil ngopi ya. Ini ada 2 di depan ini, jadi dia beda konsep sama tempat penginapan yang Kakak Sabila nginep ya. Dia berbeda, dia ini full dari kayu semua ya. Nah, ini ada kasurnya satu ya, kasurnya dia sepertinya queen ya kalau kakak lihat ya. Dan ada TV-nya ya, TV-nya ini juga sudah smart TV, ada tempat meja ya, dan ada bantal-bantal kecil di situ. Selain itu juga ada
meja untuk makan kecil ya, dan ada kompor juga, peralatan kompornya juga lengkap, dan ada tempat cuci piringnya juga di situ ya. Nah ini dia kompor tanam ya, dan ini isinya lengkap banget dalamnya tuh. Ada rice cookernya juga. Maaf ini kelibet karena lagi makan permen ya. Nah ini ada gasnya untuk kita masak di situ ya. Kompornya kompor tanam, dan kita tinggal bawa alat-alat memasak ya. Alat-alat memasak tuh kalau memang mau dibawa silakan ya. Tapi kalau untuk memasak kita perlu hanya bawa bahan-bahan masakannya aja ya, seperti sayur ya atau daging. Untuk mau bawa apa silakan. Nah ini yang lantai 2-nya seperti ini ada tangganya ya. Tangganya ini ada di sebelah dapur pas, dan ini ada jendelanya menghadap ke belakang atau ke kebun ya. Nah ini kebunnya ya ada di belakang. Cuma karena kemarin musimnya musim kering, jadi dia tanamannya atau kebunnya ini agak sedikit gersang ya, karena kemarin bulan sebelumnya itu ada es, bulan Agustus itu ada es ya. Nah kakak menginap setelah bulan Agustus. Dan ini kamar mandinya atau toiletnya ya. Toiletnya ini sedikit kecil ya. Mungkin saran buat yang punya penginapan ini, toiletnya agak terlalu kecil karena ini sempit banget toiletnya. Kalau bisa agak diperbesar seperti itu ya. Nah ini toiletnya bersih ya. Nah ini bersih banget toiletnya, cuma dia sayangnya terlalu kecil. Nah ini dia ya toiletnya, dan kamar mandi jadi satu ya. Nah di sini ada sofa bed juga di sebelahnya ya. Ada sofa bed, ini kita bisa pakai juga buat tidur. Kalau mungkin kapasitasnya kurang, bisa kita pakai buat tidur di situ ya. Dan ini untuk jam check in dan jam check out. Di sini juga ada wifi-nya ya. Untuk wifi-nya kencang atau tidak kakak saya bilang nggak tahu, karena kita kemarin nggak nginap. Cuma kalau di villa yang sebelahnya itu agak sedikit lemot ya. Villa yang kakak saya bilang nginap itu wifi-nya lemot ya, karena mungkin anginnya kencang, jadi jaringannya agak sedikit terganggu ya. Nah ini kita lihat ini di bagian bawahnya ya, seperti ini. Nuansanya bagus banget ya, homey banget. Cuma ini nggak tahu ya, kalau dibilang dingin ya lumayan lah ya, nggak terlalu dingin karena dia kayu bukan dari ubin ya bawahnya ya. Ya bisa dilihat, jadi unsur hangatnya itu ada seperti itu ya. Bantalnya ada 3 ya, dan kalau malam juga nggak terlalu gelap seperti itu ya kayak. Dan villa ini atau penginapan ini ya muatnya banyak ya, bisa 2 orang di bawah atau 3 orang di bawah dan 2 orang di atas ya, karena di lantai 2 itu ada kasur tambahannya ya. Nanti kita bisa lihat di atas ya, mungkin kalau ada yang punya keluarga atau anaknya cuma 2 ya, di bawah untuk ayah ibu dan di atas buat anak-anaknya, seperti itu ya kak ya. Nah sekarang kita mau naik ke atas ya. Untuk tangga ke atasnya ini enggak terlalu curam dan ada pegangannya ya, dan ini kita naik ke atas juga aman ya, kita nggak perlu takut karena memang dia tangganya nggak curam dan nggak licin ya. Jadi ini aman buat anak-anak dan ada pegangannya juga. Sekarang kita mau lihat ke atas ya. Nah di atas ini ya seperti ini ya, ada kasurnya. Kasurnya ini lumayan ya, di bawah posisinya, dan bisa buat tidur 2 orang ya. Ini bisa buat orang dewasa maupun buat anak-anak ya. Walaupun dia nggak terlalu besar, tapi cukup buat kita istirahat ya. Ya seperti ini ya. Selain tempat tidur nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi cuma ada karpet, kasur, bantal, selimut, dan itu aja. Jadi untuk aktivitasnya semuanya ada di bawah ya, ada di bawah. Dan itu ada lampu gantungnya, kalau malam kelihatannya cakep ya dan terang ya. Warna bohlamnya juga kuning, jadi dia kesan hangatnya atau warmnya itu ada ya, bagus banget sesuai dengan temanya dari penginapannya. Nah ini untuk pemandangannya ke arah depan bisa dilihat ya, bagus banget. Kita bisa lihat gunung-gunung ya, bukit-bukit, dan ini ada kebun-kebunnya juga tuh ya di kanan kiri, dan ini pas di pinggir jalan banget ya, posisinya bener-bener ada di pinggir jalan. Nah di sebelah itu lagi ada pembangunan juga, tapi nggak tahu mau dibikin apa. Dan sepanjang jalan itu memang banyak penginapan ya kayak
Jadi memang di daerah situ banyak penginapan-penginapan. Kalau kakak mau cari, di sinilah banyak. Dan ini pusatnya ada di tengah-tengah dari Dieng. Jadi dia ngelewatin Candi Arjuna seperti itu kak. Dan ini dekat dengan Telaga Warna. Jadi kalau mau ke dalam kota itu ke arah Wonosobo, dia dekat jalannya ya. Nah ini nggak bisa move on kakak Sabila dari halaman depannya, karena villa yang kakak Sabila ini nggak ada lantai duanya ya. Lantai duanya dia nggak ada pemandangan. Dan di penginapan yang ini nih ada pemandangan dari atasnya ya. Dan di waktu pagi kemarin itu dia hangat ya, nggak dingin. Suasananya hangat karena ada matahari. Matahari itu langsung masuk ke dalam kamar kita seperti itu kak. Cuma kalau udah jam 10 itu sudah agak panas ya. Dieng sudah agak panas kalau jam 10 seperti itu kak. Nggak seperti dulu. Kalau dulu itu jam 10 juga masih dingin. Tapi sekarang nggak sama lagi kayak dulu ya. Nah ini kita turun ke arah bawah ya. Kita mau lihat lagi ada apa lagi yang ada di bawah ya. Dan ini ada tempat sampah di situ ya. Tempat sampahnya lumayan ya, nggak terlalu besar tapi ya cukup lah, karena kan mungkin kalau ini kita nggak banyak sampah seperti itu ya. Yang penting ada tempatnya ya. Dan ini halaman belakangnya bisa kita lihat sendiri, ada jendelanya. Kalau yang di villa atau penginapan kakak Sabila ini nggak ada yang di belakang ya, kecuali dari lantai atas, lantai duanya. Lantai duanya kita mesti ngintip ke jendela yang di lantai 2 baru bisa ngeliat ke belakang. Cuma kalau yang ini lengkap dia penginapannya, ada yang ke belakang dan ke depan. Cuma sayang kamar mandinya terlalu kecil ya. Nah ini bisa dilihat tuh, dan parkirannya pun besar dia. Parkiran mobilnya 2 kali lipat dari tempat parkir penginapan kakak Sabila. Jadi dia agak mundur sedikit ya tempat penginapannya ini dari tempat yang penginapan kakak Sabila. Kalau yang kakak Sabila itu cukup 2 mobil, ini bisa 4 mobil ya untuk penginapannya. Bisa 4 mobil parkir di depan penginapan kita ya. Tergantung dari mobilnya juga. Kalau mobilnya Pajero mungkin dia hanya 3 ya, 3 mobil. Karena kan mobilnya besar ya. Kalau Pajero, Fortuner dan Alphard itu mobilnya besar, jadi tentu dia pengaruh ke tempat parkirnya itu ya. Nah ini kita kembali lagi ke depan ya, dan pemandangannya bagus banget. Ini sekitar jam 8 pagi ya. Waktu itu kakak Sabila nunggu airnya nyala, karena kemarin mati lampu, nggak tahu kenapa tiba-tiba mati lampu dan nggak nyala. Water heaternya nggak bisa dipakai, dan itu mati semua. Sepanjang villa ini mati semua, nggak ada yang nyala. Akhirnya kita ngerebus air untuk mandi, karena air di Dieng itu dingin banget ya. Itu pun air yang habis kita pakai rebus itu kita pakai mandi, nggak lama kita taruh ke ember itu sudah dingin lagi ya. Jadi kalau ke sana, kalau udah ada kompornya itu aman. Kalau mau mandi, mau pakai buat masak, itu sudah tersedia semua ya kayak. Nah, ini nama tempatnya Kebon Cabin ya. Jadi kalau kakak-kakak ada yang mau minat, nah silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi di video bawah ya. Dan ini arah jalan pulang kita. Kemarin kita pulang dan itu sepanjang jalan ada tenda-tenda ya. Sepertinya mungkin untuk pasar malam atau apa ya, karena banyak yang jualan di situ. Dan itu dekat banget sama Telaga Warna, dan juga dekat batas arah keluar Dieng ke arah Wonosobo bawah ya. Kalau yang Dieng itu kan ada Banjarnegara dan Wonosobo ya. Kemarin kita masuk itu lewat Banjarnegara, dan ini sekarang kita pulang lewat Wonosobo, arah ke Wonosobo. Itu bagus banget pemandangnya, sepanjang jalan kita dapat view seperti ini ya kayak. Dan itu bener-bener gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena bagus banget, banyak hijau-hijaunya gitu. Jadi kita seneng ngelihatnya ya. Dan itu gunungnya dekat banget dengan jalanan yang kita lewatin ya. Dan benar-benar apa ya, pengen bikin kita tuh pengen balik lagi ke Dieng gitu. Tapi sayang kemarin ayah Sabila ke Dieng itu cuma 1 hari, karena kemarin sebelumnya ada acara keluarga. Jadi kita langsung balik ke Jakarta dan mau ada urusan lagi di Jakarta ya.
Dan sepanjang jalan gini pemandangannya benar-benar bikin amaze kita, jadi bikin terkagum-kagum. Dan banyak juga tempat wisata ya, tempat wisata yang ada di sana. Cuma karena kemarin ini panas nih, ini ada tempat wisata satu ini baru namanya ya. Ini namanya ini nih. Nah, itu bisa dilihat ya. Itu rame banget ya. Tuh. Wali Dieng ya, Walu Dieng. Nah, itu dia tempat wisatanya. Tapi karena kemarin panas, jadi kakak Sabila nggak ke situ. Tuh banyak spot-spot foto ya, kita bisa foto dengan latar belakang view yang bagus ya. Kalau nggak salah itu Gunung Slamet apa gunung apa gitu di belakang itu ya. Nah, kita bisa lihat view-view yang bagus di situ. Dan ini kita mau makan ke arah Wonosobo. Dari Wonosobo baru kita ke Jakarta. Kita mau coba makanan asli dari Wonosobo ya. Dan ini sepanjang jalan nggak berhenti ngerekam kakak Sabila karena bener-bener bagus pemandangan yang arah ke Wonosobo ya. Dan jalannya juga kemarin lumayan mulus, nggak rusak ya. Jadi kita lancar-lancar aja ya, kayak seperti itu. Nah tuh Gunung Slamet itu bagus banget itu. Gunung Slamet apa Sindoro itu, Ayah Sabila lupa kemarin nama gunungnya ya. Ya parkir ya, kurang kiri gitu, minggir masih tidur kan di dalam. Bodo amat orang susah, dia tidur. Flamingo. Itu flamingo. Dan setelah puas lihat pemandangan arah ke Wonosobo, sampailah kita di Wonosobonya, kota Wonosobo. Nah, kita ini mau makan mie ongklok longkrang ya, mie ongklak longkrang Wonosobo. Nah, itu ya, mie ongklok longkrang Wonosobo. Ini posisinya ada di Wonosobo dan ini terkenal banget di Wonosobo ya. Ini makanan khas sana. Sebenarnya di Dieng ada, cuma kalau nggak ke sini kayaknya kurang gitu. Jadi kalau kakak ke Dieng, kalau nggak makan ini rugi banget. Karena ini kalau dari Wonosobo ke arah Dieng itu 1 jam ya. Dan ini posisinya dekat banget ya dengan Dieng. Jadi kalau kakak pulang atau mungkin berangkat, jangan lupa mampir di mie ongklok longkrang Wonosobo ini. Alamatnya ada di sini ya kak ya, bisa kakak lihat sendiri ya. Dan ini menu harganya mie ongkloknya sendiri murah banget, 12.000 ya. Yang lumayan agak mahal itu sate sapinya 30.000 dan sate ayamnya 28.000. Untuk seluruhnya menu yang lain itu murah, bisa dilihat. Es teh 4.000, teh panas 3.000, es jeruk ya, itu semua bisa dilihat sendiri deh harga-harganya ya. Nah, ini buka sampai malam tulisannya ya kayak. Dan makanannya juga enak ya. Dan ini memang belum pernah sih Ayah Sabila ngerasain mie ongklok ini ya kayak apa. Jadi penasaran juga pengen makan. Tapi kata teman kakak Sabila itu makanannya enak di sini ya. Makanannya enak dan ini full tim kita semua makan pengen coba ya. Dari sini baru kita pulang ke arah Jakarta ya. Dan ini semakin siang semakin rame ya. Kemarin nyampe itu jam 12 siang ya, dan itu semakin rame. Cuma kalau mau makan di sini enaknya malam. Kalau malam dia mungkin lebih terasa ya, maksudnya dia lebih hangat karena dia kan menggunakan kuah ya minyak ya. Dan itu Marsha sama Nadia udah nggak sabar lah gitu. Nah, itu mie kita, makanan kita lagi diproses ya, dan minuman kita datang. Kita tunggu makanannya kira-kira seperti apa ya kak ya.
Dan akhirnya nyampe juga nih pesanan kakak Sabila ya. Nah itu dia makanannya, mie ongklok longkrang. Ada satenya, jadi ini makan mie dengan kuah kental pakai sate dan gorengan. Jadi ini belum pernah ngerasain kakak Sabila nih ya. Ini baru pertama kali, dan itu kayak ada makanan gorengan-gorengan ya. Ini gorengan-gorengan, ini harganya 1.500. Itu kalau yang sebelah kanan apa kemarin namanya lupa ya. Mungkin kakak bisa komen ya di komentar, kolom komentar, itu nama gorengannya apa dua itu ya. Kalau nggak salah tuh tempe apa, dan isinya kayak cireng yang satunya lagi yang putih itu ya. Nah ini satenya, sate kambing, dan ada sate ayam juga ya. Dan ini harganya cukup murah kemarin ya. Harganya tadi sudah Ayah Sabila perlihatkan di video di awal-awal tadi ya. Nah ini makanan kita makan dulu ya kayak kira-kira rasanya seperti apa ya. Oh iya, satu lagi lupa, ini sambalnya unik nih ya. Ini sambalnya kayak sambal hijau bebek ini. Nggak tahu ini sambal hijau apa ya, tapi rasanya enak nih. Jadi sambalnya kayak sambal hijau bebek biasa, tapi ini enak rasanya ya. Nah, ini lumayan rasanya enak banget nih makan mie ongklok ya, longkrang dari Wonosobo. Jadi recommended banget kalau mau makan ke sini ya kayak. Dan selesai makan ya, kita mau arah pulang ke Jakarta. Dan untuk posisi mie ongklok longkrangnya ini ada di tengah kota Wonosobo ya, dan ini di pinggir jalan. Nah seperti ini ya untuk tempat dari mie ongklok longkrang yang ada di Wonosobo. Nah ini posisinya ada di pinggir jalan pas tuh. Makin siang semakin rame dan semakin full tempatnya, dan ini yang ngumpul banyak-banyak kan, ini kebanyakan orang muda-muda ya kayak. Nah, dan ini sekarang kita persiapan jalan ke arah Jakarta. Dan sepanjang perjalanan ke Jakarta kemarin alhamdulillah lancar ya, tidak ada hambatan berarti ya. Tapi kemarin kita nggak lewat jalur tol yang Trans Jawa, tapi kita berbalik lagi ke arah Banjarnegara dari Wonosobo, karena menurut driver itu lebih cepat lewat jalan itu. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya kak ya. Ditunggu video-video selanjutnya dari kakak Sabila ya. Yang sudah subscribe, kakak Sabila doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.